Dari sekian banyak mobil-mobil listrik di Periklindo Electric Vehicle Show 2024, ini ada satu yang menarik. Kita bakal nge-review, ini, Neta V2. Kenapa mobil ini menarik? Pertama dari segi harganya, dan kedua dari sejumlah peningkatan yang dilakukan oleh Neta Indonesia. Untuk tahu selengkapnya seperti apa, tonton terus videonya. Oke, jadi Neta V2 ini merupakan upgrade dari Neta V yang standar. Perbedaannya adalah dia udah CKD, jadi konsekuensi atau efek dari CKD-nya itu harganya jadi lebih murah. Langsung aja gue sebutin sekarang. Untuk pre-booking khusus di PEV ini dia 200 jutaan, sementara yang versi standarnya itu 317 juta. Itu pun udah beberapa kali mengalami penurunan. Ini bisa lebih murah lagi. Makanya gue bilang ini sangat menarik sekali. Nah, perbedaannya apa sama versi yang sebelumnya? Pertama, dari bagian wajahnya secara detail kita bisa ngeliat, terutama di bagian bumpernya, ini dibikin jadi lebih SUV gitu. Kalau misalnya sebelumnya kan banyak yang meragukan ini mobil SUV apa hatchback segala macam. Nah, ini jadi lebih kelihatan SUV, lebih gahar. Udah gitu lampunya juga sekarang udah LED, udah nggak lagi halogen kayak yang sebelumnya. Nah, udah gitu di bagian belakangnya juga kita bakal ngeliat ada sejumlah perbedaan. Yuk. Nah, di bagian belakang ya, kalau misalnya kita lihat ini yang versi Neta biasa ya. Ini seperti ini. Nah, yang baru sini. Tuh. Kelihatan kan kalau bagian lampunya sekarang dibikin lebih melebar dari kanan sampai kiri. Udah gitu bumpernya juga dia ada sedikit revisi yang bikin memang tampilannya jadi jauh lebih modern dan dinamis menurut gue ya. Oke, apalagi perubahannya kita lihat ke bagian dalamnya. Nah, di bagian dalamnya memang masih sama. Dia tetap nih setirnya ciri khasnya kayak gini ya. Di bagian bawahnya flat, bagian atasnya flat, ada ciri khas merahnya kayak gini. Terus layarnya juga besar dan bikin portrait. Perbedaan yang paling signifikan adalah Neta menambahkan sejumlah fitur, salah satunya adalah ADAS. Jadi mobil ini udah support ADAS, nggak seperti yang sebelumnya. Jadi setidaknya ketika kita di jalanan tuh jadi lebih aman lah gitu dengan fitur-fitur ADAS itu. Oke, dan selebihnya mobil ini tetap menawarkan kenyamanan menurut gue ya. Dari segi space juga dia nggak terlalu kecil, juga nggak besar-besar banget. Ini untuk posisi duduk segala macam juga ini menurut gue cukup nyaman. Dan ada kesan luas karena konsol tengahnya tuh cuma segini doang. Jadi sini tuh lantainya rata tetap gitu. Ini gue suka banget. Dan di belakang juga ini cukup nyaman. Udah gitu joknya juga kulit ya. Asik banget, tempat penyimpanan, cup holder segala macam. Di bawahnya juga ada lagi cup holder tingkat, di sini juga ada lagi. Dia praktikal banget. Paling ya rasa berkendaranya kali ya. Nanti kita bakal cobain di video-video berikutnya mungkin ketika udah dipinjemin unitnya. Nah, bagasinya juga ini masih sama kayak sebelumnya. Dia tetap menawarkan ruang yang menurutku ini cukup lega dan lantainya juga dia nggak terlalu ke dalam banget gitu ya. Jadi kira-kira kayak gitulah kenapa mobil ini patut dipertimbangkan dan jadi potensi yang sangat besar banget di Indonesia. Karena tadi ketika dia di CKD-in atau dirakit lokal Indonesia, harganya tuh benar-benar bisa terkoreksi dan akhirnya jadi bisa lebih murah. Nah, untuk harga resminya mungkin baru bisa diumumin secara resmi itu di akhir Mei. Tapi sekarang kalau misalnya mau booking kalian udah bisa. Special pre-book price-nya itu 200 jutaan. Ini beneran menggoda banget sih untuk sebuah mobil listrik yang punya space seluas ini. Fiturnya juga canggih dan lengkap. Udah gitu secara dimensi juga dia nggak kecil banget. Dia emang enak lah buat dipakai harian, kira-kira kayak gitu. Komen kalian kayak gimana? Sampai nanti kalau komentar kira-kira harga yang pas buat Neta V2 ini berapa? 200 jutaan itu berapa? 201 juta atau 299 juta? Yang pasti di bawah 300 juta ya. Sampai nanti kalau komentar. Sekian dari gua, sampai jumpa di video selanjutnya. Gua pamit.